Cerita Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi kita siapa namanya? Saya yakin anak-anak ini banyak yang nggak tahu. Orang kadang ibu-ibu yang wiritan aja pun maulidan banyak yang nggak hafal kok. Ada kemarin ada anak-anak nanya Ustadz. Ditanyanya, Oma, iya. Rasulullah itu kenapa dibilang lahir tahun gajah? Kata maknya, pau. Itu aja kau nggak tahu. Ya memang nggak tahu nggak apa. Makanya aku sekolahkan kau. Mama tahu, kau tanya ustadzmu. Mama kok nggak jawab? Bukan mama nggak mau jawab. Mama malas jawab kayak gitu. Padahal dalam hatiku maknya pun paham. Tanya ayah kau tuh, tanya ayah kau. Ayah kau tuh paham kali yang kayak gitu. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Oh ya, iya. Kenapa dibilang Muhammad itu lahir tahun gajah? Tanya emakmu. Emak udah kutanya, apa jawab emak? Kata emak malas jawab. Mama kau aja malas, apalagi ayah. Kau tanya, atuk kau tuh, kakek kau tuh kalau ngaji datang. Dia nggak tahu kalau kakeknya asal dia datang, duduk di belakang, nengok ustadz kadang ada, kadang nggak ada, kadang nggak ada. Orang atuknya ngantuk. Tapi beda kakek-kakek di sini, masya Allah. Apa kata kakeknya? Kau nggak tahu kau? Enggak. Ceritanya begini, dulu yang ada cuman gajah, monyet nggak ada, harimau nggak ada, kepala tua lah. Makanya kita hari ini ceritakan, Bu, maulid itu, mohon maaf Pak, bukan ulang tahun. Itulah kadang kita salah. Ada orang cerita, acara apa ini? Maulid. Apa itu maulid? Hari ulang tahun Rasul. Bu, memang bukan ulang tahunnya dirayakan, tapi mengingat sejarah kelahiran Rasul sampai Rasulullah wafat. Kota Binjai, kota Sabat. Banyak jual rambutan di sana sini. Siapa nanti jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar ada Ustaz? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat. Saya doakan ibu-ibu sehat selalu. Berkah umurnya. Banyak rizkinya. Mudah-mudahan anaknya soleh dan solehah. Insya Allah cepat dipanggil Allah untuk berangkat haji dan umroh. Belum siap udah takut aja. Bu, takut mati? Nggak usah hidup. Takut hidup? Mati aja. Tapi bukan mati yang kami takut Ustaz, tapi kami mati belum bawa modal. Tapi insya Allah dengan hadirnya kita maulid ini modal kita nanti masuk dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak Ustadz janji, siapa di antara anak-anak Ustadz, baik laki-laki mau perempuan, siapa yang duduknya tertib, dengari Ustadz ceramah, Ustadz kasih hadiah, mau? Ustadz siapkan uangnya sudah, segepok. Siapa yang tenang, Ustadz kasih. Iya. Ibu-ibu juga saya kasih hadiah, hadiahnya umroh. Saya antar sampai Kuala Namu. Selanjutnya ongkos sendiri. Baik, yang pertama sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua BKM, yakni Bapak Suharsono, yang tadi tampil ke depan, tapi diwakili. Sebenarnya bukan beliau tidak mau, tapi beliau memberikan kesempatan kepada yang muda, karena beliau grogi maju ke depan. Terima kasih Pak Suharsono sudah mengundang saya. Hari ini saya diundang, Pak izin Pak Kades, saya diundang nih maulidan. Saya kalau diundang maulid saya senang. Jarang saya kalau diundang itu nggak datang. Padahal maaf, hari ini Pak ada acara di kantor wali kota, tapi saya pilih datang kemari. Karena di sana saya nggak diundang. Yang ngapain aku ke sana orang nggak diundang, ya kan? Mending aku kemari diundang. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan Bapak Kades kita, Bapak Kepala Desa, yakni Pak Sugeng. Saya kayaknya sudah yang keberapa kali ketemu beliau. Mulai dari periode pertama, periode kedua, periode ketiga, sampai 8 tahun. Pokoknya kalau ada Kades seumur hidup, beliau aja lebih nih.
Iya. Orangnya baik, Masya Allah. Menggebu-gebu beliau tadi. Kemudian yang sama-sama kita hormatin dan kita muliakan Al-Ustaz kita, yakni Al-Ustaz Salman SE selaku Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola. Mudah-mudahan istiqomah Ustaz, karena memang menjalankan ini nggak gampang, karena padilahnya, pahalanya surga. Kalau pahalanya kipas angin, banyak yang mau. Tapi kalau karena surga, sedikit yang mau, Pak. Apalagi udah bawa orang ke musola, bikinnya gampang. Enggak, Bu. Ibu-ibu ngumpulkan kayak gini nggak gampang. Menghadirkan begini ini sulit. Makanya saya doakan yang hadir ini, yang duduk di tempat ini, inilah nanti sara-sara orang yang nanti duduk dalam surganya Allah. Pak Aris, terima kasih. Beliau ini juga YouTuber. Yang sebentar lagi udah kayak Hatta Halilintar penghasilannya. Cuman bedanya beliau belum haji. Karena ada yang 2 hari udah haji. Namanya Haji Torik. 2 bulan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita yang duduk ini semuanya Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Terima kasih buat adik kami si lupa saya namanya. Pak ini apa siapa? Nuraini. Bu, Masya Allah, beliau baca Quran. Saya berapa kali melihat beliau baca Quran. Saya jujur Pak, saat beliau baca Quran netes air mata saya. Maaf Bu. Beliau itu tidak sesempurna kita bisa melihat. Tapi beliau bacaan Qurannya, hafalan Qurannya, Masya Allah. Kita yang mata melek, pakai belek lagi. Itu baca Quran nggak bisa, bahkan berterbata-bata. Maka bercerminlah kita kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Allah berikan keberkahan pada umurnya. Dikayakan oleh Allah segera beliau. Amin. Bu, saya pun mohon maaf, Pak izin. Saya pun gini-gini, saya juga pernah menang musabaqah tilawatil Quran. Walaupun waktu itu juara 3. Tingkat pedesaan. Waktu itu pesertanya 4. 1 demam. Jadi aku otomatis juara 3. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya ceramah nggak lama-lama Pak Kades. Karena memang tadi waktu saya udah habis. Karena Pak Kades sudah nerangkan maulid. Ustaz Salman udah nerangkan. Aku kira-kira doa aja lah ini. Pak kata pepatah mengatakan ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Setuju? Setuju, Masya Allah. Anak-anak Ustaz, Bu. Ini anak-anak nih, Bu. Beruntunglah ibu yang hadir anak-anaknya. Coba tunjuk tangan di sini. Siapa yang hari ini ibunya datang, mamanya datang? Oke. Siapa yang hari ini bapaknya datang? Masya Allah. Siapa yang hari ini bapak mamanya nggak datang? Banyak yatim piatu rupanya di sini. Insya Allah. Siapa yang di sini ayah ibunya datang? Coba tunjuk tangan. Ayah ibunya datang. Kau datang? Enggak. Ayah ibunya, yang ayahnya datang, ibunya datang. Coba tunjuk tangan. Ada. Ayahmu ada? Hah? Cuman mama. Bukan, ayah dan ibunya. Mana? Yang ayah maknya datang mana? Allahu Akbar. Enggak ada ya. Saya mau kasih hadiah maksudnya. Enggak ada yang mau. Berarti ini enggak sempurna di sini. Pak Kades tolong ada bantuan tarik kemarin lagi. Masya Allah. Anak-anak Ustadz nih ya Bu, mohon izin, mohon maaf. Kalau ada maulidan gini Bu, saya Ustadz termasuk salah satu. Kalau ada anak-anak, saya nggak peduli. Biar ribut nggak apa-apa. Saya suruh bawa. Karena ribut mereka lah nanti masjid-masjid ini akan sukses Bapak Ibu. Ada loh sekarang DKM itu ngeri Pak. Di masjid nggak boleh ribut anak-anak. Cari. Bapakmu mana? Nggak ikut Wak. Mamamu? Enggak Wak. Pulang. Terakhir anak tuh pulang. Besok suruh ke masjid, nggak mau lagi dia. Nah, ke masjid nak, sholat maghrib, nggak mau mak. Kenapa? Wak Leman marah-marah di masjid. Rupanya ketua DKM-nya Wak Leman. Ada juga masjid-masjid ini nggak marah, tapi nakut-nakutin. Jangan ribut. Terakhir anak itu pun pulang. Suruh bapaknya, nak ke masjid nak. Nggak mau mak, kenapa? Ada gini di masjid. Tapi ini Masya Allah Bu, anak-anak ini nanti generasi muda ke depan nih, ada yang jadi nanti ini Bu, ada yang jadi lurah,
Ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi maling. Janganlah, cepat kali bilang amin. Tapi maling yang beriman. Gimana Ustaz? Aku tak tahu lah, pokoknya gitulah. Sebelum menyolong baca doa dulu, ya kan? Wiritan dulu. Tapi ini insya Allah bu, anak-anak ini mau jadi apa terserah besarnya. Yang penting kuatkan, bawa dulu ke masjid, sholat di masjid. Kenapa? Karena inilah nanti generasi muda kita ke depan. Dulu pun kita Pak kecil-kecilnya, kurasa lebih parah daripada mereka. Apalagi kalau udah sholat tarawih, Allahu Akbar. Stres imam kita buat. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak itu pun ada yang pakai surah 1, surah 2, surah 3. Gitu. Aku kadang imam untuk batin, ya Allah anak siapa lah itu. Bajingan. Saya dulu kecilnya mungkin parah daripada itu. Tapi ini coba lihat Bu, tekun semuanya. Karena mau pingin dapat duit. Setuju? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita peringatan Maulidan, kita awali dulu memuji Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu. Salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, pertama saya terima kasih kepada BKM. Bikin maulidan ini saya anggap luar biasa. Karena banyak sekarang orang udah nggak mau bikin maulidan, Pak. Khusus di kota, udah jarang maulidan. Kenapa? Ada paham mereka maulid itu tidak pernah dibuat Rasul. Ada paham kalimatnya maulid itu bid'ah. Ada pula yang dilarang, haram lagi kata dia. Saya tanya, ibu, ada ibu-ibu ngadu, Ustadz, ya. Kami Ustadz, sekarang nggak ada lagi peringatan Islam di komplek kami. Kenapa Bu? Maulid dilarang. Terus Isra Mi'raj nggak ada. Muharram nggak boleh. Nuzul Quran nggak ada. Kenapa Bu? Kata Ustadz kami, nggak ada di zaman Rasul, jangan dibuat-buat. Siapa yang bilang Bu? Saya bilang, Ustadz kami Ustadz. Saya bilang, Bu, Ustadz ibu tuh cari gara-gara tuh sama aku. Bilang, kok gitu Ustadz? Ya gara-gara dia lah, jobku kosong. Aku bilang. Tapi cuman saya mau bilang, Bu, saya ini mohon maaf, saya ini kan dosen, bukan dari situ. Tapi mau saya cuma bilang, kalaulah, betul kata Pak Kadis tadi, kalaulah hari ini kita stop, nggak ada maulidan. Desa kita ini nggak ada maulid, 5 tahun aja, nggak usah ibu buat. Percaya dan yakinlah, anak-anak kita ini nanti, tahun ke-6, ibu bikin maulid. Dia nanya, apa itu maulid? Cerita Rasulullah, siapa Rasulullah? Nabi kita siapa namanya? Saya yakin anak-anak ini banyak yang nggak tahu. Orang kadang ibu-ibu yang ikut wiritan aja pun maulidan banyak yang nggak hafal kok. Ada kemarin ada anak-anak nanya Ustadz, ditanyanya, Oma, iya. Rasulullah itu kenapa dibilang lahir tahun gajah? Kata maknya, pau. Itu aja kau nggak tahu. Ya memang nggak tahu nggak apa. Makanya aku sekolahkan kau. Mama tahu, kau tanya ustadzmu. Mama kok nggak jawab? Bukan mama nggak mau jawab. Mama malas jawab kayak gitu. Padahal dalam hatiku maknya pun paham. Tanya ayah kau tuh, tanya ayahku. Ayah kau tuh paham kali yang kayak gitu. Assalamualaikum ya, penggalam. Oh ya, iya. Kenapa dibilang Muhammad itu lahir tahun gajah? Tanya emakmu. Emak udah kutanya, apa jawab emak? Kata emak malas jawab. Mama kau aja malas apalagi ayah. Kau tanya atuk kau tuh, kakek kau tuh kalau ngaji datang. Dia nggak tahu kalau kakeknya asal dia datang duduk di belakang nengok ustadz, kadang ada, kadang nggak ada, kadang nggak ada. Orang atuknya ngantuk. Tapi beda kakek-kakek di sini, masya Allah. Apa kata kakeknya? Kau nggak tahu kau? Enggak. Ceritanya begini. Dulu yang ada cuman gajah, monyet nggak ada, harimau nggak ada, kepala tua lah. Makanya kita hari ini ceritakan, Bu, maulid itu, mohon maaf Pak, bukan ulang tahun. Itulah kadang kita salah. Ada orang cerita, acara apa ini? Maulid. Apa itu maulid? Hari ulang tahun Rasul. Bu, memang bukan ulang tahunnya dirayakan. Tapi mengingat sejarah kelahiran Rasul sampai Rasulullah wafat. Supaya apa kita ceritakan Ustadz?
supaya timbul rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak gitu, Bu, nggak rindu kita ini, nggak cinta kita ini. Anak-anak Ustaz cinta nggak sama Rasul? Betul nggak? Siapa yang tahu Rasulullah kapan lahir? Sini. Sini. Cair. Kau pikir aku kaleng-kaleng, mah. Duduk. Masalah. Makanya kalau Ustaz ceramah, Ustaz langsung tanya, dapat cair. Nah, ibu-ibu nanti terakhir ya, Bu. Nanti kalau ibu-ibu dapatnya nanti dari Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Kalau ada. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa kita butuh memperingatinya? Karena memang kita butuh sejarah. Orang sekarang udah banyak malas buat cerita tentang sirah, cerita tentang sejarah Nabi. Ada maulidan nggak datang, ada peringatan maulidan selalu bilang bid'ah, sehingga dia tidak tahu sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita anggap maulidan ini kayak ulang tahun, bikin bolu, taruh lilin. Tolong saya bersampaikan, ibu kalau mau bikin anak ulang tahun, mau bikin peringatan boleh, tapi catat, jangan ikut budaya kafir. Saya mau tegaskan ini. Apa itu, Ustaz? Contohnya, ibu tuh beli bolu, taruh lilin, ditiup, happy birthday tuyul, happy birthday tuyul, tuyul yang dipanggil-panggil. Berapa ulang tahun anaknya? Sebegitu banyak, Bu. Mohon maaf. Dulu ada orang ulang tahun tuh, Bu. Ulang tahun ke-7, 7 biji lilinnya. Ulang tahun ke-30, 30 biji lilinnya. Ditiup satu-satu. Lilin belum mati, waktu udah sesak napas. Yang kasihan kan nenek tuh, ulang tahun ke-80. 80 biji lilinnya ditiup satu-satu. Lilin belum mati. Neneknya udah koit duluan. Bu, jangan buat. Kalau ibu mau buat ulang tahun, mamanya mau bikin ulang tahun, bikin bolu, bikin nasi goreng, antar, boleh. Tapi kalau tiup-tiup lilin, pakai acara lagi, mohon izin. Acaranya apa, Ustaz? Kadang bikin balon. Ulang tahun, tip tuar. Coba praktekkan goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang gergaji, martil, pangat, linggis, paku. Yang penting jenis alat bangunan semuanya. Ada yang ku tengok, Bu, goyang itik, goyang entok. Yang belum ada kan goyang nyungsep. Habis goyang masuk paret gitu kan. Kok itu budaya yang nggak perlu ikutin. Pertanyaan kita, Ustadz, untuk apa kita bikin maulidan ini? Inilah tema kita. Pertama, untuk menghadirkan mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jujur, Bu, ibu datang kemari ini bukan karena jedah. Betul nggak, Bu? Bukan karena kue, bukan karena dapat hadiah, tapi ibu datang kemari karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana menimbulkan cinta itu? Ustaz, anak-anak Ustaz, bagaimana menimbulkan cinta kita kepada Rasul? Kita bilang ngaku-ngaku cinta pada Rasulullah. Bapak, Ibu, mohon maaf. Cinta kita kepada Rasul belum seberapa dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita, Pak. Sampai-sampai Rasulullah pernah duduk termenung dia. Akhirnya para sahabat datang. Kaifa ya Rasulullah? Kenapa engkau ya Rasul? Ada masalah apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah terdiam. Lalu dikatakan, aku sedang rindu pada saudara-saudaraku. Sambil mau menetes air mata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa mereka yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, beruntunglah orang yang kurindukan itu. Kata sahabat, apa kami ini tidak saudaramu ya Rasul? Kata Rasulullah, antum ashabi, antum sahabi, kalian itu sahabatku, kalian itu kawan-kawanku. Lalu kata sahabat, ya Rasul, beruntung betul orang yang kau rindukan itu. Siapa mereka ya Rasul? Kata Rasulullah dalam hadisnya, dialah umat-umatku di akhir zaman yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah duduk denganku, tidak pernah satu majelis denganku,
tapi mulutnya, lisannya tidak pernah berhenti memanggil-manggil berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ternyata Bu, menimbulkan cinta kita pada Rasul. Satu problemnya, apa itu? Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Yes. Anak-anak Ustaz, ada di sini yang hafal selawat nggak? Siapa yang bisa selawat, Ustaz kasih hadiah? Ada? Ada yang bisa selawat Jibril nggak? Ada? Ada selawat Israel kalau nggak ada? Oh, selawat itu banyak. Boleh selawat dengan yang paling sederhana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Tapi tolong digarisbawahin. Izin ya Ustaz. Selawat itu ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak usah kita masalahkan. Kenapa? Berbeda paham. Jangan ribut. Jangan gara-gara Sayyidina besok pindah masjid. Kenapa? Di sana salawatnya nggak pakai Sayyidina. Jadi di sini aja kita Allahumma shalli ala Muhammad. Terserah, bebas. Sayyidina itu sanjungan, penghormatan. Orang kadang kita aja izin Pak Sugeng, kita aja pun kadang dipanggil orang bapak karena kita pingin dihormati. Ustadz contohnya. Bapak Ibu, alhamdulillah Ustadz Irwanto sudah datang. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan ceramah. Ustadznya itu penghormatan, sanjungan. Coba kalau MC bilang tadi nggak usah pakai Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu, Irwanto sudah datang. Kepada Irwanto kami persilahkan untuk memberikan ceramah. Jangan lama-lama ya toh katanya. Boleh nggak kira-kira? Boleh, karena itu nama saya. Cuman kan kutandai aja MC tadi tuh. Kapan kau nggak lewat Medan gitu? Bu, sanjungan, penghormatan. Ada Al-Ustadz, ada Bapak, ada Ibu. Itulah yang disebut dengan sanjungan. Maka hari ini kita nggak problemkan tentang kalimat Sayyidina. Bahkan Bu, kalau kami duduk dulu di pesantren, bukan cuma Sayyidina. Sayyidina, wa nabina, wa habibina, wa syafi'ina, wa dzukhrina, wa maulana Muhammad. Kalau di Jawa Bu, bukan cuma itu. Bilangkan Nabi itu nggak mau sebutkan namanya. Kanjeng. Tangannya itu begini tuh. Kanjeng. Sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebagai ta'zimnya. Rasulullah itu sama. Kayak manusia sama. Tapi nggak sama derajatnya di depan Allah. Kita nih Bu, Allah. Ada orang bilang, alah Muhammad itu kan Nabi manusia juga. Iya. Tapi manusianya nggak kayak kita. Sampai-sampai dicatat, tahu nggak Bu syariahnya itu? Rasulullah itu keringatnya aja Bu. Orang berebutan mencium keringat wangi Rasulullah itu karena keringatnya wangi. Coba laki ibu di rumah. Ayo jujur Pak aku. Ini bojone siapa nih kok? Masih mending mau apa? Burket. Bubur ketek. Pak, kita tidak sama. Kalau cerita tentang Nabi betul kata Ustaz Salman, kita tidak akan habis menceritakan nikmatnya. Begitulah nikmatnya baginda Rasulullah itu. Mohon maaf, Ibu pernah nggak dengar sejarah siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Sampai-sampai istri Fir'aun, istrinya itu suka sama dia. Ibu angkatnya itu suka sama dia, namanya Zulekha. Sampai Nabi Yusuf mau diperkosa. Kan terbalik. Orang biasanya laki-laki, ini enggak, dia yang memperkosa Nabi Yusuf. Kenapa? Saking tampannya Pak. Allahu Akbar. Cemanalah tampannya itu coba. Sampai kata orang, oh udah gila itu Zulekha itu. Kenapa? Masa Nabi, anak angkatnya mau diperkosa sama dia. Kata Zulekha, karena kalian belum nampak. Datang kalian ke rumahku. Biar kalian tahu dulu kayak mana tampannya Nabi Yusuf itu. Betul Pak, datang ibu-ibu tuh. Dikasih apel, dikasih pisau. Ngirisin buah orang. Begitu Nabi Yusuf lewat. Nggak sadar buahnya udah habis, tangan yang diirisin. Habis tangannya teriris. Saking tampannya Pak. Kira-kira pernah nggak ada orang kayak gitu di Indonesia ini? Bu, saya mau bilangin. Tapi ternyata dalam sejarah dicatatkan. Seperti bulan. Bulan itu dibelah dua. Setengah itu milik ketampanan baginda Rasulullah. Bayangin, sebulan Bu, dibelah dua. Setengahnya milik ketampanan baginda Rasul.
Seperempatnya milik Nabi Yusuf. Seperempat lagi, itulah kita dibagi-bagi tuh Pak. Seluruh dunia ini seperempat bagi miliaran kita. Makanya kadang ada yang dapat, ada yang dapat dikit, ada yang nggak dapat. Makanya ibu kalau pulang ke rumah nengok laki kok ngene lah rai pocoku itu. Berarti dia waktu pembagian nggak datang. Kalaupun datang lo ilaha illallah, ini kok kecil kali lah hidung bukan. Mungkin waktu pembagian dia terlambat. Begitu pembagian hidung mancung, dia ini intung mancung tapi ke dalam. Bu, makanya jangan suka nyesalin ya Allah kok gini lah nasibku itu. Kenapa Bu? Lakiku ini kok gini kali lah wajahnya Bu. Dulu yang seperempat itu dia dapat dikit. Kalau saya kan alhamdulillah nggak dapat. Bukan sekali enggak. Ya. Sini kau nak. Kau ku tengok tekun kali kau. Sini nih. Cair. Pokoknya kalau ditengoknya mau pelongok kayak terserah nah. Besok pakai pecimu ya nak. Ya. Biar tampil ganteng kau nanti. Oke. Pokoknya siapa yang paling tekun mata Ustaz kesana kemari. Kalau tekun saya kasih duit, tenang aja. Masih banyak ini. Tenang aja, habis dari sini tolong Pak Kades ini banyak tadi ku ambil nih. Enggak suruh ganti enggak, cuman rekeningnya masih yang lama Pak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka baginda Rasul tidak habis menceritakan betapa kehebatan baginda Rasulullah. Bu, sayangnya, akhlaknya belum lagi diceritakan. Maka yang mau kita ceritakan hari ini menimbulkan cinta kepada Rasul. Satu Pak, solawat. Solawat itu bebas. Ada yang ibu mungkin hafal namanya solawat dulu, solawat badar. Ya kan Bu? Solawat badar ini mungkin banyak versinya. Kenapa? Karena memang ada orang yang sekarang makin lama makin tinggi. Dulu kan Bu, Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah ala Yasin. Dulu orang tua nggak banyak versinya kayak anak zaman sekarang. Dulu selawatan itu aja. Tapi Masya Allah Pak, selawat itu mampu dia menenangkan hatinya. Kenapa? Selawat itu memberikan ketenangan dalam hati kita. Makanya mohon maaf, kalau soal versi beda-beda. Ada yang ku tengok Bu, selawat badar tapi dipercepat. Salatullah, salamullah, ala ta'a Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Boleh. Tapi kemarin ada ibu-ibu sambil nyapu ku dengerin gitu. Salawatnya beda dari yang lain. Apa salawatnya? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ku dengerin apalah nada ibu tuh. Rupanya Bu ujung-ujungnya iwa baye. Soal nada bebas. Kita nggak mau, yang penting solawat. Pertanyaannya, iya nanti catat ya nak. Ini ditanya nih, untuk apa kita solawat? Karena Allah pertama, dia juga solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa yang tahu surah apa itu? Kalau mau sholat surah apa? Kalau mau sholat, Bu, surah apa? Ada ibu-ibu yang bisa jawab? Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Bu, Allah aja dan malaikat berselawat. Masa kita nggak mau? Ustadz, lalu apa untungnya kami selawat? Ternyata pertama, untungnya kita selawat mampu menenangkan hati. Ibu kalau di rumah tuh lagi gegana, gelisah, galau dan merana, ibu selawat aja di rumah. Atau ibu hati lagi andilau antara dilema dan galau, selawat aja Pak.
Nggak usah kuat-kuat, nggak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tenangkan. Tarik nafas tuh, Bu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalkan, tenang hati kita itu. Ustaz, kalau aku tenang Ustaz, terus lakiku yang nggak tenang Ustaz, salawatkan di telinganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah Ustaz, masih gelisah dua. Nah, kalau gitu jangan salawat ibu, nyanyi ibu di telinganya. Bila ijroi, insya Allah tenang deh. Karena takut mati deh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya mulai dari sekarang salawat itu mampu menenangkan hati, Pak. Mohon maaf, kadang kita ini seringkali gelisah, galau gara-gara ekonomi. Nggak punya duit, gelisah. Harta nggak ada, galau. Bu, mohon maaf, tenangkan. Karena memang ukuran orang bukan harta yang membuat kita tenang. Setuju nggak Ibu-Ibu? Berapa banyak orang yang banyak hartanya Pak, tapi nggak tenang hidupnya. Oh, kalau soal harta jangan tanya. Rumahnya Pak, tingkat. Kalau uangnya numpuk di bank. Asal kemana-mana naik pesawat terbang. Kalau makan pakai rendang. Dicampur pempek dari Palembang. Tapi sayang, sungguh sayang, hatinya nggak pernah tenang. Karena ketahuan ternyata lakinya mata keranjang. Ketangkap pula ngelarikan janda orang. Allahu Akbar, Bu. Ternyata ketenangan itu bukan dari harta yang banyak, tapi hati yang tenang. Hati yang tenang kalau kita banyak selawat. Untuk apa Bu rumah gede tapi nggak tenang? Di rumah nggak pernah dia tenang. Asal lakinya pulang, oh bang apa? Coba periksa dulu pintu belakang udah dikunci apa belum. Kenapa? Nanti ada maling bang, diperiksa. Jendela bang, udah di. Pintu loteng bang, udah lo di. Depan gerbang udah dikunci bang, udah kau sibuk kali kau tengok. Mau tidur pun aku payah. Bukan gitu bang, lagi musim maling bang. Jadi gimana kita bikin? Abang pun bikin rumah gede kali, aku takut di rumah nih. Kata lakinya, muncung kau lah, semalam gede salah, kecil pun salah. Jadi gimana? Besok panggil tukang bang, kita tembok aja rumah kita ini, tembok keliling. Apa kata dia? Bang, tembok pun udah nggak takut maling, dilompati maling lo bang. Jadi gimana lah? Kita taruh CCTV, tiap sudut rumah CCTV, sampai kamar mandi pun CCTV. Terakhir ibu takut mandi, betul nggak ini CCTV? Bu, rupanya nggak ada ketenangan. Jadi gimana lah kita bikin deh? Gini aja lah bang, kita kasih aja security satu di mana bang? Makanya mohon maaf Bu, ibu tengok rumah yang gede itu, ada nggak security-nya? Taruh security depan untuk menjaga. Lakinya pulang dari kerja, cemana dek? Aku nggak tenang bang. Kok nggak tenang juga? Tapi ada satpam di depan. Satpam itu tiap malam tidur aja bang. Kau kok tahu? Orang aku yang jagai dia kok bang. Di mana ketenangannya? Jadi cemana lah mau kita buat biar kau tenang? Ini aja lah bang. Kita beli aja anjing yang gede itu bang. Yang anjing herder itu. Ini kalau ada maling habis bang. Putus dibikinnya. Oh jadi gitu ya. Dibeli Bu anjing herder 2. Terakhir security-nya nggak bisa tidur, dikejar-kejar anjing tiap malam. Rupanya Bu tetangga sebelah, maaf, rumahnya gubuk, dinding setengah papan, setengah lagi batu, tapi nyenyak kali tidur tuh, nyantai. Malam-malam Bu, pada maghrib mau nonton rumah kecil, TV pun hitam putih. Akhirnya duduk di teras orang tuh, lakinya pakai baju kaos, pakai sarung, bininya pakai daster bolong-bolong. Banyak kali AC bini, sini bolong, sini bolong. Tapi nikmat. Piye Kang? Sesuk kerja nandi mbola di. Boleh sesuk lah mau tahu rezeki ini enek. Tapi nggak berpikiran kemana-mana. Akhirnya capek Pak, ngobrol kecapean, ketidur orang tuh, lupa kunci pintu. Rupanya jam 1 bunyi. Bininya ngomong, "Bang, apa? Eneng uang Kang. Jarno kono. Engko maling. Maling apa dene? Wong duit pun gak eneng kok. Surat rumah udah kugadekan. Cincin kau udah kujual." Kata bininya, "Oh berarti kau yang jual." Kau bilang hilang. Ya udahlah, cuman orang duitnya gak eneng kok. Bu, terakhir maling masuk Bu. Begitu dia masuk ditengoknya gak ada apa-apa. Ditengok TV hitam putih. Layar udah kabur-kabur. Remote gak ada. Hidupnya pun paksa disogrok-sogrok. Udah hidup mereng ke gini-gini. Di toko mereng ke kanan. Dipukul mati lagi. Kata maling itu, ya Allah, susah kali sing duwe omah iki lah. Ditengok sepatu sebelah-sebelah. Kata dia diambilnya duit, tinggalkanlah untuk beli sepatu. Kalau ada maling kayak gini aku pun mau dimaling.
Bu, ketenangan ternyata bukan dari harta banyak. Betul nggak, Bu? Makanya jangan ukur orang, Bu, dari harta banyak. Ibu tengok orang bawa mobil udah enak, seneng lah diulit muka angkat. Nopo, kue neng motor, aku dua kereta aku pun kredit. Bu, jangan bilang dia senang karena belum tentu. Tahu Ibu, dia itu mikir angsuran mobilnya 36 bulan lagi. Belum bayar. Bu, ternyata ketenangan dan kesenangan bukan dari harta, tapi dari hati yang tenang. Dari mana hati tenang? Syaratnya banyak salawat. Makanya anak-anak Ustaz, ayo mulai sekarang banyak salawat. Ada salawat yang menenangkan hati, namanya salawat tibil qulub. Namanya salawat asyifa. Ada yang hafal? Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa sifaiya wa nuril absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi. Tuh, nah anak-anak di luar biasa. Bapak-bapak tuh kan Masya Allah. Ada juga ibu itu, namanya nggak hafal Ustaz, aku yang penting geremeng aja lah. Masya Allah. Sekarang Bu, anak-anak nih banyak hafal-hafal selawat bagus. Karena anak-anak nih Bu harus diajari selawat. Ini kadang bapak-bapak, ibu-ibu janjinya pun udah nggak selawat. Begitu bapak tuh mau pergi, kuda yang mana Tuhan senangin. Kuda yang putih di dalam kandang. Datang bapak tuh, janda mana? Milihin janda rupanya. Masya Allah. Tapi anak-anak nih barakallah, nih anak-anak yang bisa hafal salawat. Insya Bu, itu yang nomor 2 di sampingnya jilbab kuning. Itu kamu sini nak, sama yang di sampingnya berdua, itu sampingnya itu. Yang siapa lagi sifat jilbab ungu. Sini. Orang tuh tekun kali nengok aku, cair kalian, tenang aja lah. Aku jauh-jauh ku tengokin, nenek itu pun nanti dapat, ada nenek tuh nengok aku ini. Nah, oke. Masya Allah. Pak, kalau nggak digini anak-anak nih, nanti pulang orang ini, Pak. Iya, oke. Nenek itu pun udah mau pulang tadi ku tengok. Cuman ditengoknya duit, balik lagi dia duduk gini. Mana tahu aku intom. Masya Allah. Enak nggak, Bu? Enak lah. Aku sih nggak enak. Masya Allah. Baik. Bu, ternyata ini sholawat itu mampu menenangkan hati. Yang kedua, ayo dicatat tuh. Yang kedua, orang yang banyak sholawat, dia akan mendapatkan syafaat. Apa anak-anak Ustaz? Apa syafaat? Ayo, siapa yang bisa? Apa arti syafaat? Yang lain dia. Ada? Ibu, ada anak perempuan? Apa itu syafaat? Mana yang jawab tadi itu? Sugeng mula sing jawab. Isin aku ngai 5.000. Wes lah. Tumpuk sih lah, ditumpuk. Sholawat itu, syafaat itu artinya pertolongan. Jujur, siapa nanti yang mampu menolong kita di depan Allah? Satu-satunya yang mampu menolong kita memanggil umat ta'al. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jawab tadi? Sini kau. Kau udah dapat tadi? Belum, serius. Tapi mukamu udah 3 kali dapat. Iya. Duduk. Salah lagi. Alhamdulillah. Yang penting Bu, kalau lupa-lupa aku ceramah ingatkan. Kadang gara-gara duit 5.000 lupa aku. Iya. Syafaat itu artinya pertolongan dari baginda Rasul. Tidak ada yang mampu menolong kita. Intinya berarti kita nanti kelak di akhirat kita butuh orang dalam. Jangankan di akhirat Pak, di dunia ini pun perlu Pak, namanya ordal. Iya, aku mau jumpa gubernur aja pun payah. Jangankan gubernur, wali kota, jumpai wak sugeng aja pun gak iso aku nek hari-hari biasa. Kalau mau ketemu dia, tanya dulu kadus, baru tanya dulu seklur, baru bisa ketemu. Bu, mohon izin, itu baru di dunia. Bagaimana kelak kita di akhirat mau masuk surga? Oh nih,
Tumhare jane si balekete. Nggak bisa segampang begitu. Kita butuh orang dalam. Siapa dia? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati ta'al. Ditanya sama Jibril, "Ya Muhammad, ana ya Jibril, kau manggil siapa?" "Umatku." "Dari mana kau tahu itu umatmu? Sebegini banyak orang di padang mahsyar ini." Kata Rasulullah, "Aku tanda umatmu." "Apa ciri khas dari umatmu?" "Dulu dia di dunia, lisannya tidak pernah berhenti salawat, manggil-manggil namaku. Hari ini aku yang memanggil namanya. Allahumma salli wa salli." Bu, beruntung ibu. Kalau hari-hari ibu banyak salawatan. Sambil nyapu salawat, sambil jemurin salawat. Maaf, sampai bila perlu bu ngantar anak salawatan. Bila perlu sambil merepet pun ibu salawatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling lakinya bilang, "Udah gini istri kita." Yang penting salawat. Jujur bu, kelihatan di dunia ini nggak ada manfaatnya salawat. Tapi kelak di akhirat. Bu, makanya kalau nanti bu, jujur, ibu kalau masukkan anak ke CPNS bu, payah kali masuk dulu, payah lulus itu. Tapi kalau ada orang dalam, tanyalah Pak Kepala Desa. Gampang. Ini bukan rahasia umum. Jujur Pak. Padahal kalau dilihat dari segi umur, dia nggak bisa jadi wakil. Tapi karena ada orang dalam, duduk Pak. Aku nggak bilang siapa, nggak usah sebut nama. Pokoknya duduk. Karena ada orang dalam. Makanya ibu-ibu jujur, kalau ibu mau masukkan anak ke kuliahan, ada universitas yang mungkin negeri, payah kali masuk Ustadz. Kenapa Bu? Ibu cari jurusan apa? Jurusan matematika Ustadz, jurusan kimia, jurusan bahasa Inggris. Saya mau sarankan, nggak usah cari jurusan itu. Cukup satu, cari jurusan orang dalam. Masuk itu. Pak Lurah, jujur. Kenapa? Karena memang kita butuh orang dalam. Nanti kelak di akhirat, orang dalam itulah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mumpatnya, gunanya kita bersolawat, karena nanti Rasulullah yang manggil kita. Bapak Ibu, semua nabi diberikan tempat singgasana terindah, duduk di kursi yang empuk. Tapi cuma satu singgasananya yang nggak didudukin. Ditanya sama Jibril, "Ini singgasana ini saya tahu milik siapa ini. Singgasana yang terindah ini saya tahu. Tapi kenapa nggak didudukin? Siapa yang punya ini?" Baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah di mana? Dia sedang sibuk mencari umat-umatnya. Umat kita, dia tidak mau duduk di singgasananya sebelum kita umatnya masuk lebih dulu ke dalam surganya Allah. Makanya Bu, nggak ada ruginya. Ayo salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Nggak apa-apa nak, nanti pergi sekolah itu aja. Jangan nyanyi yang lain. Ini kadang ada dulu bu ibu anak-anak, ku tengok pegang tas nyanyi dia. Ku pikir selawatan. Rupanya lagunya, "Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, la ilaha illallah." Anak-anak zaman sekarang bu. Makanya satu. Yang kedua, fadilah selawat mendapatkan syafaat. Yang ketiga, orang yang banyak selawat, maka nanti doanya dipercepat dikabulkan Allah. Bu, kata Allah dalam Al-Quran, "Wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum." Kalian mintalah padaku, kata Allah. Aku yang ngasih. Maka ibu-ibu mohon izin, mohon maaf. Syarat doa itu ada rukunnya, ada adabnya. Pertama, puji dulu Allah. Yang kedua, puji Rasulullah. Doanya cepat dikabulin. Jangan sekonyong-konyong, "Ya Allah, kayakan aku, ya Allah." Jangan. "Ya Allah, murahkan rezekiku." Jangan. Puji dulu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, makasih ya Allah. Ala ni'matil iman. Ya Allah, kau kasih aku nikmat, makasih ya Rabb. Ala ni'matil hidayah. Ya Allah, kau kasih aku hidayah ya Allah. Ala ni'matil iman. Ya Allah,
ala ni'matil Islam ya Rabb, ala ni'mati ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis kita puji Allah, baru Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga keluarganya Sayyidina Muhammad. Bu, udah kita puji Allah, puji Rasulullah, baru doa. Apa doa ibu? Boleh pakai bahasa Indonesia. Itu yang hafal ibu. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Kayakan aku ya Allah. Nggak apa-apa. Tapi puji dulu Allah. Allah bu, nggak gila pujian. Tapi dia senang dipuji. Orang kadang kita aja juga suka dipuji kok. Makanya bu, kalau ada puji kita, itu berarti ada maksud. Saya ketemu sama Pak Sugeng. Assalamualaikum. Pak Kades. Waalaikumsalam. Ya Allah, udah lama kita nggak jumpa Ustaz. Ya Allah, Pak Sugeng ini makin ganteng aja ku tengok. Ya Allah, mukanya soleh. Ini baru betul-betul umarok yang luar biasa. Bu, saya puji beliau. Begitu diajaknya saya ke kantornya, ketemu sama keluarganya. Ini siapa Pak Sugeng? Ini istri Ustaz, ini anak-anak. Ya Allah, keluarga sakinah. Ini baru paten. Rumahnya enak, kantornya nyaman. Ujung-ujungnya saya mau minjam duit, Pak. Tadinya beliau nggak punya duit, dipinjamkan pun jadi. Kenapa? Udah disenengin hatinya. Maka bu, besok kalau ada orang muji bu, ya Allah bu, makin cantik bu, ku tengok. Mau minjam berapa kau bilang? Udah tahu aku itu, banyak kali lagu kau. Bu, rupanya ternyata memuji Allah itu nggak ada ruginya. Baru puji Rasulullah, doa kita dipercepat. Ini kadang ada orang Pak, jangankan doa singkat, cepat, padat ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus pergi. Pernah aku pegang, mau kemana bang? Bilang, mau pergi Ustaz. Doa dulu lah. Udah Ustaz. Kok singkat kali? Aku bilang, kok cepat kali? Lebih cepat, lebih baik Ustaz. Rupanya doanya singkat Ustaz. Apa katanya? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Ku tahu yang ku mau. Memang Allah maha tahu, tapi nggak gitu-gitu juga. Bu, doain anak-anak nih. Pegang kepalanya, doakan. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Bu, doa ibu itu mustajab. Saya bilang Pak, saya bisa jadi ustadz begini bukan karena kuliah saya hebat, bukan karena saya jago, enggak, tapi saya rasakan karena doa emak saya, doa ayah saya. Dulu tiap malam berdoa, ya Allah, aku enggak pandai ya Allah bahasa Arab, tapi aku pingin anakku ini jadi orang sukses ya Allah. Izin Pak Sugeng. Pak Sugeng ini bisa jadi lurah sampai 3 kali periode. Bukan karena kehebatan, bukan karena pilihan masyarakat. Tapi dulu, tengah malam emak kita yang angkatkan tangan sambil meneteskan air mata. Ya Rob, aku pingin nanti anakku jadi orang berhasil ya Allah. Bu, makanya jangan pernah berhenti doain. Pegang kepala anak tuh, usap. Doakan. Kenapa? Karena doa itu tidak sekarang dikabulkan, besok. Besok enggak, minggu depan. Minggu depan enggak, tahun depan. Makanya saya selalu bilang, Bu, saya bisa begini bukan karena hebat saya, tapi karena doa ibu saya dan ayah saya. Makanya saya beruntung, Bu. Sekarang saya masih ditinggal oleh ibu saya masih punya ayah. Usia ayah saya itu sekarang 89 tahun. Tadi malam tuh, izin mohon maaf, saya mau bikin maulidan. Kebetulan di wilayah Selendra, tapi saya ba'da maghrib nggak sanggup berdiri. Saya kebetulan sedang posisi lagi nggak sehat nih Pak Sugeng. Tapi kalau karena maulid itu saya paksain. 3 minggu saya kemarin di Opname, kemarin mengisi di sini, habis itu udah mulai sehat. Kemarin saya kumat, tadi malam. Tahu Ibu, senjata saya terakhir, bukan terakhir, yang pertama, saya langsung picit. Saya telepon ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngopo maghrib-maghrib kon telepon. Ya aku nggak sehat ya. Terus ngopo? Nggak iso bangkit tak rosok, donga akilayah. Harus datang abang saya video call langsung. Ditengoknya saya. Kowe kok pucet, kenapa? Iya mbok, kenapa? Cimo banyu putih. Bu, mohon maaf, diambilkan air putih. Saya ngambilnya tuh di rumah. Ayah saya langsung video call. Wes, tak dongak kena. Ngombe saya air putihku. Bu, saya minum air putih itu. Demi Allah, Pak, saya sanggup mengisi pengajian.
Apa karena hebatnya? Enggak, doa. Karena Allah tahu doa orang tua itu, Bu, nggak ada penghalangnya buat anak-anaknya. Makanya jangan pernah doa yang jelek. Berapa banyak kadang orang tua ngomong sama anaknya, rasa kali kau tengok, kayak monyet kau tengok. Yang ngomong itu maknya, berarti maknya Indo. Kenceng kali bilang monyetnya ibu nih. Makanya Bu, mohon maaf nanti kalau lebaran ibu tuh pergilah ke kebun binatang, minta maaf lah sama monyet-monyet tuh. Aku sebutin namamu tiap hari sama anakku, Bu. Doa, omongan itu doa. Tahu ibu Imam As-Sudais, imam besarnya para imam di Masjidil Haram. Saya demi Allah pernah lihat wajahnya, Bu, langsung sejuknya, Masya Allah. Tapi ternyata sejarah beliau bisa jadi imam bukan karena hebat dia suaranya, enggak, tapi karena sumpah maknya, doa maknya, repetan maknya. Sana kau ke masjid sana. Jadi imam kau di sana. Jadi imam dia, Bu. Sekarang dia imamnya para imam di Masjidil Haram. Namanya Abdurrahman As-Sudais. Maka anak-anak nih, Bu, jangan dimarahin dengan kalimat yang gak enak. Dasar anak taat tuh aku tengok. Anak soleh aku tengok. Tapi kadang kita jarang ngomong gitu. Kalau udah marah, semua kita sebutkan. Pawok lah, bodoh lah. Bu, jangan. Nanti jadi pawok betul. Pawok jadi gitu. Jangan. Bu, anak-anak nih Masya Allah, ajak. Supaya apa? Doain supaya barokah. Tuh, orang yang banyak sholawat, doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Nak, sini nak. Kau tekun kali, kau sini saya. Itu dia. Saya ceramah mata saya liar. Nih. Cair. Nih, makin dekat pun kalian, tapi kalau lasaknya aku kasih. Makasih ya, nak. Duduk, nak. Duduk. Oh ya. Ada yang nengok awak sambil tidur-tiduran kayak di pantai, dia nengokin awak. Insyaallah ya. Baik, nanti dapat nak, tenang aja. Oke? Setuju? Kapan cair Ustaz? Gini dia. Yes, main kali, menyala bangku. Jangan ya adik ya. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, doa dikabulin oleh Allah, dipercepat. Yang keempat, orang yang banyak berselawat kata baginda Rasulullah, satu yang kita bacakan 10 kali lipat dibalas oleh Allah buat kita, Pak. Allahu Akbar. Kalau kita mendoakan Rasulullah 10 kali mendoakan kita. Maaf, kalau kita mendoakan Rasulullah 10 kali Allah balas ke kita. Bayangin kurang apa, Bu? Kita ini maaf kalau ngandalin pahala. Apalah pahala kita yang paling banyak? Pahala sholat. Allah. Wong sholat pun tak celok kok, nek, apalagi zuhur. Wes ayati kuai. Nenggak kulhu inna atoina. Kadang kulhu ini 2 kali pula itu. Allahu Akbar waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Cepat kali sholatnya. Padahal itu yang mengandalkan. Nggak bisa. Kau tengoklah Pak, banyak kali kita sholat ini nggak khusyuk. Di situ sholat, di situlah ingat semuanya. Yang lucunya Pak, kita kehilangan barang, ingatnya waktu sholat. Ibu tuh nyariin dompet, dompetnya bawa kemana nggak tahu. Cari nampak dompet mama nggak ada. Di mana mama taruh? Ya nggak tahu lah. Kalau tahu aku tanya kau. Tadi aku letakkan di atas meja nih, kok nggak ada. Ya nggak tahu lama mana ada orang megang-megang dompet mama tuh. Ya udahlah, tengoknya udah 1:30 sholat ibu tuh. Begitu wudhu sholat, Allah Akbar. Pikiran mulai jalan. Tadi pagi aku pegang dompetnya, habis itu aku belanja ke pajak, pulangnya aku kantongin, aku letakkan di meja. Tapi karena aku takut nanti di meja hilang, aku masukkan ke laci. Tapi takut di laci lupa, aku kantongin, diraba. Wala Allah bilang, kene rupanya, coba. Bisa waktu sholat berjalan, pikiran tuh. Sampai dapat dompet tuh, Pak. Iya, pernah kejadian nggak, Bu? Apalagi kalau solong saya ingatkan, Bu, buat ibu-ibu. Kalaulah ibu lagi masak, nggak usahlah dulu ibu sholat. Tinggalkan dulu, selesaikan dulu masak tuh. Jemuran, kalau udah tahu mendung, angkat. Takutnya ibu waktu sholat ingat jemuran. Allahu Akbar. Kritik-kritik mampus hutan menela ilaha illallah. Di jemuran belum diangkat, memang anakku nggak diangkat la ilaha illallah. Kayak ngutak ki. Menengai wong iku nyalakan handphone aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Untuk hutan deres mampus.
Wes aku kesenguci lah ilah. Kemana pikirannya, Bu? Kecucian, kejemuran. Ada yang kayak gitu? Ada. Oh, jolong, jangan. Kita jarang konsentrasi. Makanya kenapa disarankan, Pak, kalau sholat itu sejadahnya itu jangan yang berbunga-bunga. Kalau boleh sejadahnya yang polos supaya kita lebih fokus. Allahu Akbar. Nggak ada. Ini kadang ku tengok ada, Ibu, sejadahnya banyak bunganya, banyak gambarnya. Terakhir dia nengokin itu aja. Allahu Akbar. Iki kucing apa harimau? Tak rasa kucing gitu. Tapi kena kucing kok gede kali. Harimau kata. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir kucing iki petoy. Walad dolin amin qul huwallahu. Allahu Akbar. Oh, harimau rupane. Apa sing hancur? Kuaco nguyo nang kono rek lho, Bu. Bahaya kita nggo. Allah ya Rabb. Bu, ternyata kita jarang konsentrasi. Makanya hati-hati. Ada juga orang ku tengok bapak-bapak nih sholat Jumat, Pak. Udahlah sholat Jumat sekali seminggu. Bisa sholatnya itu pakai kaos. Kaosnya ada pula gambar partainya. Gambar calon bupati pula itu. Allahu Akbar. Iki nih bupati tak ceblos iki kancur gitu iki. Iki tak pilih apa piye yo. Kita yang nggak konsentrasi, kawan santai. Makanya Bu molong Pak. Ibu-ibu, bapak mana? Ibu-ibu, kalau bapak mau sholat Jumat, tengok bajunya. Mau kemana bapak? Mau Jumatan. Ganti Pak, gantinya. Kenapa? Ojo pakai baju itulah Pak. Ya Allah, izin loh Pak. Ini banyak bapak tuh banyak kali baju seragamnya. Ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau. Orang berapa partai, semua ada bapak itu. Tolong janganlah dibawa itu. Saya nggak nyindir yang hijau, nggak apa-apa. Kan nggak ini gambari kan Ustaz. Mana ini gambari. Tolong ibu-ibu jangan. Ya supaya kita konsen. Kalau lah mengharapkan sholat, berapa banyak sholat kita nggak betul. Bu, ngarapin puasa. Saya kemarin Ustaz jujur, saya Ramadan kan di Mekah tuh. Pulang saya dari Mekah, ngadu ibu-ibu tuh, Ustaz, ya. Aku tahun inilah kayaknya Ramadanku paling baik. Kenapa, Bu? Selama Ramadan aku di Mekah 1 bulan, Ustaz. Lebaran ketiga aku baru balik. Disitulah konsentrasiku luar biasa. Kenapa Ibu bilang begitu? Inilah puasaku yang terterima. Tahun yang lalu, Ustaz, aku di kampung. Allah, handphone nggak bisa kutinggal. TV nggak bisa kutinggal. Meraon kadang nunggu buka puasa, ngabuburit jalan-jalan. Tapi kali ini, Ustaz, nyeritain orang pun nggak sempat aku, Ustaz. Ibadah aja. Baru paten, Bu. Nggak kayak kawanku, Ustaz, di sampingku, Ustaz. Nyeritain orang aja kerjanya. Aku batin, muncung Ibu pun nyeritain kawan sebelah. Aku pikir, dia bilang dia nggak nyeritain orang, tapi kawan sebelah diceritain. Iya serupa lah. Makanya mohon maaf, mohon izin buat Bapak Ibu. Ayo, banyakin selawat. Karena selawat itu Allah yang balas dengan kebaikan. Belum tentu. Sedekah, Bu, ngandalin sedekah. Allah, berapa banyak sedekah kita. Ibu-ibu kalau lewat kota Impak, Bu. Ada uang Ibu di dompet 100 ribu, ada uang 50 ribu, ada uang 2 ribu. Yang mana yang dimasukin? Jujur. Yang 2 ribu ada 2, 1 baru, 1 kusam. Mayus lah, jelek lah, makanya nasi jelek terus. Mohon izin. Kadang ada bapak-bapak sholat Jumat, Pak, dia kalah-kalin. Udah nggak sedekah, ngakal-ngakali pula itu. Aku kan khutbah itu kadang nengok ke bawah. Bapak tuh lewat kota Impak, pura-pura zikir dia. Dari jauh ditengoknya kota Impak tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Dintip, subhanallah, subhanallah. Pas depan dia, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah jauh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran. Kadang, Bu, maaf. Kita kadang nggak konsentrasi. Sedekah kita sedikit, tapi mintanya banyak. Ustadz, aku sedekah, Ustadz, ku tengok ada orang pakai pamer, dibikin namanya. Boleh? Boleh, Pak BKM. Kalau ada orang sedekah, tulis saja namanya gede-gede. Nggak apa-apa, karena tergantung niat. Akulah Ustadz sedekah, nggak pernah ku bikin namaku. Oh, bagus. Hamba Allah ku bikin Ustadz. Oh, itu betul-betul. Tapi hamba Allah ada yang pamer loh, Bu.
Apa katanya? Aku Ustaz, nggak pernah aku bikin namaku hamba Allah. Ustaz tengok ada di masjid hamba Allah. Ada Bu. Nah, apa itu Ustaz? Dalam hatiku ibu lebih pamer lagi. Makanya jujur, yang mau kita andalkan nanti adalah syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu baru satu. Kalian sanggup nggak ceramah 2 jam? Aku yang nggak sanggup. Bu, kita nggak usah lama-lama, udah setengah 12. Ya, jam 11:15 sudah ya. Kita sedikit lagi. Lalu mencintai Rasulullah yang kedua, tadi selawat. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya Pak. Bu, sunnah Rasulullah itu, laki-laki sholat ke masjid Pak. Ayo Pak, ramekan masjid kita. Kita jangan lagi sholat di rumah. Ibu-ibu kalau nggak ke masjid, suaminya yang diajak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan di masjid. Ibu kalau nggak ke masjid, suaminya diingatkan, Bang, apa? Nggak masjid Kang? Wes ajan lo Kang. Ah males lah, ke masjid lah Bang. Abang kalau ke masjid ya Allah, seneng aku, ganteng kali Riko. Riko mau pakai sarung apa biar aku ambilkan? Mau cap mangga, cap kuini, cap bacang, cap dondong, gajah berdiri, gajah jongkok, gajah nunggeng pun eneng Kang. Riko nenggak sarung, ya Allah ganteng kali Riko Kang, ya Allah. Ojo suwi-suwi nang masjid, paling cepet minta kayak kopi. Oh, semangat. Ini kadang ku tengok ada ibu-ibu tuh merepet, udah ajan. Bang, masjid Bang, masjid. Tobat Bang, tobat. Dah tua. Jangan jenggot aja dipajang-pajangin. Rambut dah putih, jenggot dah putih. Kalau mati nanti siapa yang nyolatkan abang? Aku udah 25 tahun kita menikah. Ke masjid pun abang gak pernah aku tengok. Abang cuma PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Itu pun Idul Fitri sama Idul Adha aja. Udah abang sholat paling belakang, pakai koran pula. Orang dengar khutbah, abang baca koran. Memang gak ada otak kau tengok banget. Merepet ibu tuh. Tengok tuh tetangga sebelah tuh rajin kali ke masjid. Siapa kau tengok rumahnya? Wak Leman tuh rajin ke masjid. Kata lakinya, udah kau kawin aja sama Wak Leman tuh. Masya Allah. Di sini tak. Kau tekun kali kau dengan Ustaz ceramah. Entah tahu apa enggak tahu lah. Nah, duduk. Cair. Udah mulai ngencas nih tengok. Masih banyak, tenang aja. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang kedua nih. Mencintai Rasulullah, hidup di sunnahnya. Di rumah tuh Pak, rajinlah baca Quran. Kayak adik kita tadi tuh baca Quran. Ibu bangga nggak punya anak bisa baca Quran? Anak-anak di sini, coba jujur. Siapa yang sudah Al-Quran? Banyak. Siapa yang hafal juz 30? Nggak ada. Siapa yang hafal surah Al-A'la? Al-A'la. Kowe ngancam Ustaz pula. Ojo ngeprank lah. Siapa yang hafal surah Al-A'la? Siapa yang hafal surat Wadduha? Wadduha hafal? Kau tadi udah dapat ya? Oh, udah. Surat Wadduha hafal? Hafal nggak? Hafal. Ah, aku udah dapat. Hafal. Ah, coba sini. Munggah sih. Naik ke atas. Izin ya Bu, mohon izin, mohon maaf. Nanti di prank pula Ustaz, cuman Wadduha. Udahlah Ustaz. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Masya Allah, tepuk tangan buat kawannya nih. Bu, bacaannya bagus. Ada mama ikut? Ada? Gak usah sebutkan, nanti bangga kali kok. Bapak ada Bapak? Udah Pak, mama ada. Ya udah 2 kali lah kalau kayak gitu. Cairkan kau 2 biji. Nah. Alhamdulillah. Bu, bangga Bu, jujur. Punya anak bisa ngapal. Apalagi nanti Bu, mohon maaf. Kita nanti sakit. Dia yang doain kita. Jangan bangga ibu anaknya prestasi juara 1 di sekolah. Tapi baca alif-alif pun tak pandai. Baca ikhra pun gak bisa. Malu. Bu, kita dulu ngaji gak hebat-hebat kali. Tapi akhlaknya, adabnya. Coba tengok dulu. Dulu ngajinya alif-alif. Ibu-ibu kan. Alif date, alif bawa, ilif dopen, ada tua itu. Alif dua di atas, alif di bawah, alif di depan,
Itu lebih tua lagi. Ngaji dulu begitu, tapi Masya Allah. Makanya Bu bangga, anak-anak nanti jadi imam, Allahu Akbar. Dia jadi imam, ibu jadi makmum di belakang, nangis Bu. Saya Alhamdulillah Bu, anak saya paling besar itu, kebetulan mulai dari kecil Hafiz. Namanya Pak Hafiz. Sekarang lagi nyantri Ustaz. Nyantri di Dalwa, di Bangil, Surabaya. Beliau sudah menghafalkan 30 juznya. Saya Bu, setiap dia telepon, saya mau nangis saja. Tapi saya senang-senangin. Kalau video call, sehat ayah nak, sehat nak. Alhamdulillah, abang sehat. Tapi sebenarnya hati saya itu sedih. Tapi saya senang-senangin. Bayangin kalau dia nanti jadi imam, kita makmum. Ini ada aku tengok bapak-bapak udah bertahun-tahun. Hafal ayat pun lupa-lupa. Al-Kafirun bisa terbalik-balik. Gitu pula soal jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud. Enggak siap-siap ma'bud terus. Datang makmumnya di belakang, ini kapan kita siapnya ini? Dijawab sama makmum, lakum dinukum waladhdallin. Allah. Ada yang baca inna atau ini bisa nggak hafal loh Bu. Kalau nggak biasa nggak hafal. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lupa dia. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna datang di belakang sambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Masya Allah, beruntung. Ayo anak-anak, hafalkan semuanya. Setuju? Siapa yang hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha? Jangan dia lagi, jangan kau lagi. Ada yang hafal? Perempuan ada nak? Nggak ada hafal. Siapa yang hafal lagu Jandaku? Nggak hafal juga nih ketinggalan. Ya, anak-anak dihafal. Surah-surah itu Bu, Allahu Akbar. Beruntung Bu, jujur anak-anak nih beruntung kalau bisa dia menghafal Al-Quran. Maka rumah itu dihidupkan Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang rumahnya dihidupkan Al-Quran, maka malaikat akan masuk ke dalam itu. Namanya malaikat rahmah. Apa Bu? Malaikat apa Bu? Siapa yang rumahnya dihidupkan Al-Quran, malaikat akan masuk, namanya malaikat rahmah. Tapi ada juga Bu, walaupun baca Quran nggak mau masuk malaikat. Kenapa? Karena di rumah itu dia miara patung dan miara anjing. Siapa yang miara anjing tak kau mau masuk malaikat. Tapi ingat, yang nggak masuk itu malaikat rahmah. Kalau malaikat maut masuk juga dia. 10 anjingnya putus di situ. Seanjing-anjingnya diajar malaikat. Kau pikir aku takut? Makanya mohon izin, mohon maaf, ayo Bu, mulai cintai Al-Quran. Karena itu sunnah Rasulullah. Yang terakhir, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ikuti akhlaknya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu yang ditiru itu akhlaknya. Anak-anak zaman sekarang jujur Bu, saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Medan sana banyak yang akhlaknya udah nggak terjaga. Sama ustadz aja nggak sopan Pak. Dulu kami kalau ustadz lewat nunduk gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau pulang Ustadz. Langsung pulang, jangan kemana-mana. Iya Ustadz. Itu sopan. Sekarang gue tengok Bu, manggil kita pun udah hilang usnya, tinggal tatnya. Mama kadang naik kereta, tat katanya. Dalam hatiku bajingan ini anak-anak begini. Apa aku bilang? Roda katanya. Kenapa aku bilang? Muter katanya. Lah, mau ku cekekkan aja anak ini kupikir. Bu, dulu izin Pak Sugeng. Kalau kita diundang tuh, kalau via telepon enak tuh. Assalamualaikum Ustadz, kata ibu tuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat. Ada apa Bu? Ustadz, ada nggak waktu hari Minggu? Acara apa? Acara maulid Ustadz. Di mana Bu? Di masjid kami. Ustadz bisa datang. Insya Allah Bu, hari Minggu jam berapa? Pagi lah Ustadz, jam 8, tengah 9 udah bisa kita mulai. Insya Allah saya datang Bu. Ustadz kami jemput apa datang sendiri? Udah saya berangkat sendiri aja Bu. Makasih ya Ustadz, kami tunggu ya. Sopan Bu. Ini sekarang udah mulai nggak ada kayak gitu, basa-basi pun nggak ada. Di WA pula tuh. Tat, bisa kami pakai Ustadz besok katanya. Emang aku laki-laki apaan mau dipakai aja. Datang aku iseng pula, aku tanya, ibu mau pakai aku untuk apa? Aku bilang,
Acara arisan Ustaz, mak digilirin aku kayaknya. Bu, udah hilang sopan santun. Dulu anak-anak tuh, kalau ada orang tua ngobrol, berani nggak kita lewat? Kalau lewat kayak mana? Wow, saya bu, kalau ada lewat tuh ngamet. Kalau nggak amet kita lewat nyelonong, makku nggak marah, cuman ditengoki aja. Begitu tamu pulang, biru-biru paha awak. Memang nggak ada akhlakmu, adabmu nggak ada. Ya Allah, maka mulai sekarang jaga adab anak-anak nih bu. Anak-anak nih bu, suruh pakai jilbab kemana-mana. Bu, jangan suka nyuruh, tapi aja. Ini anak-anak ini pakai jilbab. Mau kemana kau nak? Mau keluar mak, pakai jilbabmu. Orang mama pun nggak pakai jilbab kok. Mama ada tua, nggak usah kau ikut-ikutin. Ya iya mama lah contohnya. Ini kadang berapa banyak kadang ibu-ibu itu keluar pakai baju you can see, rambutnya cekakar, negur pula itu. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Waalaikumsalam, aku bilang. Sombong kali Ustaz, aku bukan sombong. Ibu siapa? Aku bilang. Aku jamaah Ustaz, jamaahku nggak ada yang keribu kayak ibu. Aku bilang. Aku kalau ngaji kan berjilbab Ustaz. Sekarang aku nggak berjilbab, aku bilang. Alah udah tua aja Ustaz, siapa yang selera? Ini bukan selera nggak selera bu, aku bilang. Kucing pun nggak selera dengan ibu, aku bilang. Dilepehkan kucing, kata kucing. Tapi ini kewajiban. Tahu nggak bu? Maka ibu-ibu pula kalian. Makanya mulai sekarang bu, mohon maaf, keluar itu tutuplah aurat. Satu helai rambut aja dilihat bu, itu udah 40 tahun ibu dibakar api neraka. Maka pun bu, jujur pak, izin kalau ibu mau keluar, ingatkan mau kemana kau dek? Mau keluar bang bentar, pakai jilbabmu, jangan nampak rambutmu. Ingatkan pak. Tapi kalau udah diingatkan bandel, ya udah salahkanlah. Kenapa? Kadang maaf berapa banyak, kadang ibu-ibu itu kalau mau pesta cantiknya masya Allah. Sini merah, sini kuning, sini hijau, sini biru. Rupanya kecedot tiang listrik rupanya. Parfum 7 meter pak kita di belakang, kecium wanginya. Tapi begitu di rumah, mambu balsem, minyak lampu campur bawang, lakinya nengok kok gini kali lah pocokku ini. Mau tidur pakai bedak dingin, begitu dipeluk ngentut, la ilaha illallah. Piye coba? Kemana laki mau betah bu? Coba kayak gini bu, cantik-cantik gini di rumah lebih cantik. Saya jujur, saya bilang sama istri saya, kau boleh deh cantik keluar, tapi kalau lebih cantik di rumah. Maka istri saya tuh kalau di rumah tuh nggak pernah bau, wangi. Sampai jujur, kalau ibu cantik, wangi, apalah pertanyaan bapak pertama? Pak, pertanyaan bapak pertama apa? Mau kemana dek? Kenapa? Karena ibu jarang cantik di rumah, jarang wangi, bos kete ireng, mambu asem. Bu, saya mau bilangin, apabila ada seorang wanita berdandan berhias mempercantik dirinya, tapi untuk pamer ke orang lain, sepanjang jalan dilaknat oleh malaikat. Tapi janganlah pula aku berceramah kayak gini, besok ibu pergi pesta, pakai baju terbalik, jilbab bolong-bolong, sendal sebelah-sebelah, bawa kado, tanya orang nandi ya, wak nanti wak, pesta lah, baju ini kok ngono, engkau kita dilaknat, kelem kok dilaknat, siapa sih ngomong, Ustaz gila winginane kula, cicik kali aku ngelaknat, aku buku mau ngingatkan aja, pokoknya ini banyak pengalaman pribadi namanya. Pokoknya ibu boleh cantik keluar, tapi di rumah lebih setuju? Anak-anak bu diingatkan, akhlak itu utama. Boleh dia tinggi, bu, sekolah mak saya itu SR, tapi yang ditekankan adalah akhlak. Setuju bu? Anak-anak tuh dijaga adabnya. Kalau ngaji jangan ribut ya nak. Kalau di masjid jangan ribut. Kadang anak-anak ini ribut bu, itu yang nyuruh itu maknya. Oh ibu nggak ngerti. Kok protes? Nyuruhnya gini, anak tuh di rumah ribut, lompat sana, lompat. Nggak bisa mama tenang di rumah nih. Sana kau ke masjid sana, maka ribut ya di masjid. Ikulah mama iseng nyuruh, tapi mama nang kono, nek nang kene serupa aku.
Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup anak-anak Ustadz, kita akan bagi tinggal 3 pula, tapi nggak apa-apalah. Siapa yang bisa jawab Ustadz kasih. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa fadilah daripada sholawat? 1, lagi nak? Oh, cuma 1 aja. Oke, ada lagi nggak? Kan tadi 4 tadi. Oke, anak perempuan dulu, ada? Iman, apa nih iman? Ada anak perempuan, apa fadilah selawat? Sholat, apa nih Pak sholat? Nggak apa-apa, bagus. Yang penting asal asbun aja, nggak apa-apa. Yang penting bagus. Yuk, tapi salah masihan. Salawat itu ada 4 fadilahnya tadi. 1, mendapatkan syafaat. Lagi, anak-anak Ustaz ada lagi? Oh, nggak ada. Makanya kan Ustaz sudah tadi. Menenangkan hati. Apalagi nak? Itu aja. Oke lah kalian 2, sini 1, sini 1. Cair. Ya. Ya, bagi 2 kita nanti ya. Tinggal 1 lagi. Siapa yang tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah? Kau udah terdapat? Belum? 1. Salawat lagi. Salawat lagi nak. Oke lah, sini. Iya. Nah, dapat cair. Nah, yang terakhir kita kasih handphone. Ini, ya. Tapi casingnya aja. Oh, bercanda ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon izin, mohon maaf. Ada sedikit informasi. Kebetulan di antara sunnah-sunnah Rasulullah, kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan itu penting dan sehat itu mahal harganya. Betul nggak, Bu? Ibu kalau umpamanya disuruh bayar 1 juta menggantikan orang di oksigen, mau nggak? 2 juta, Bu? Oh, 3 juta. Nanti kalau mau balik ya, Bu. Itulah mahalnya sehat. Maka jaga kesehatan. Saya sekarang sedang menjaga kesehatan. Mohon maaf, Majelis Zikir Al-Azkar ini ada buat konsumsi madu. Madu ini sudah diru'yah, sudah juga didoakan. Saya bukan saya punya, tapi punya majelis. Ini siapa yang beli ini sudah menyumbang juga kepada majelis. Siapa yang mau nanti ada di belakang, ada di mobil saya, nanti ada sahabat saya di sana, ada ponakan saya, boleh ngambil. Ini harganya, Bu, mohon izin. Fadilahnya udah tahu semua. Madu itu fadilahnya luar biasa. Nih Pak Kepala Desa, ini madunya bisa dibagi. Jadi kalau Pak Desa mau bersedekah, belikan aja 1-1, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oh, tepuk tangan, belum selesai, belum jadi. Ya, nanti boleh, Bu, ada di belakang. Saya cuman menawarkan saja untuk kesehatan karena ini banyak fadilahnya. Kemudian yang paling penting karena ini juga sudah diru'yah, ini sudah didoakan dan dizikirkan, dan ini untuk fadilahnya untuk majelis zikir. Kemudian harganya, Bu, harganya cuma 50.000, beli 1. Kalau beli 2, 100.000 aja. Dah, itu aja. Kok nggak ada diskonnya, Ustaz? Diskonnya dikasih plastik nanti. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan tausiah sudah 1,5 jam saya. Jujur Pak Lurah, Pak Kepala Desa, baru kali ini saya ceramah 1,5 jam. Biasanya 1 jam udah pening saya itu. Tapi ini 1,5 jam udah rasanya lumayan lah. Ya, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Karena ibu-ibunya semangat, jangan berhenti untuk tetap ada maulidan di mana, datang, Bu. Ya, Bu. Boleh, Bu? Insya Allah. Kalau kakinya baik, saya doakan ibu sehat. Nah, jangan lupa konsumsi madu di sini. Iya, madunya asli, Bu. Ini manfaatnya untuk segala penyakit, termasuk sakit gula. Orang bilang sakit gula nggak boleh minum madu. Ini madunya murni, bukan madu asli. Ustadz, ada bedanya? Ada. Madu asli itu payah dapat, Pak. Payah dapat itu gimana? Kalau Bapak mau carikan, ibu mau tahu madu itu asli apa enggak? Bawa Bapak pulang madu Bapak. Kalau ibu-ibu merepet, itu asli madunya. Itu asli. Ustadz, ini untuk stamina, Bu. Ini malam diminum langsung pakai sendok. Kalau pagi dicampur dengan air. Terbalik. Kalau pagi langsung minum, kalau malam dicampur sama air. Mudah-mudahan jadi obat. Karena kalau langsung ini manis. Nanti takutnya kalau nggak kumur-kumur giginya. Tapi ini an-nahl udah jelas. Fadilah Al-Quran itu, di Al-Quran sudah jelas fadilah madu itu. Jadi saya cuma menawarkan, ada di belakang, nanti mohon sama beliau itu ada di belakang. Siapa yang mau boleh ambil.
Yang nggak ngambil, ya parah juga lah. Ambil aja Bu. Ya. Dibayar lah Bu. Kok aku pun sana mesti tahu aja. Ya Bu, ambil terus dibayar. Baik Ibu Bapak-bapak, kita tutup doa MC. Langsung doa. Baik. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah abwaban ni'mah, abwabur rahmah, taufik wal hidayah, wasiha wassalamah, salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini menjelang siangmu ini ya Allah, kami berada di masjidmu Al-Amin yang mulia ini. Kami berdoa bermunajat dan mengangkatkan tangan kami ya Rabb, ampunkan dosa kami. Ampunkan juga dosa ayah emak kami. Bagi mereka yang masih hidup, berkahi umurnya ya Allah. Yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Yang sedang susah, angkat kesusahannya. Doa ya Allah, jika mereka telah tiada, maka lapangkan kuburnya. Tempatkan mereka dalam tempat yang sebaik-baiknya. Sampaikan salam rindu kami kepada emak kami. Sampaikan salam rindu kami kepada ayah kami. Kami bisa seperti ini karena asbab doa-doa mereka. Karena usaha dari tangan-tangan mereka. Maka ya Rabb, berikan yang terbaik buat ayah dan ibu kami. Allahumma ya Rabb, berikan juga kebaikan buat keluarga kami. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solehah. Kepada kami mohon, Engkau yang mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.